Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakara Allaha katsiran. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahum asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Wa qala sallallahu alaihi wasallam addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim, amma ba'du. Yang kita hormati dan muliakan Bapak Ketua Yayasan Salimil Ummah, yang kita hormati dan banggakan Bapak Kepala Madrasah Aliyah beserta seluruh Dewan Guru, yang kita hormati dan muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berikan kita kesehatan, kesempatan sehingga mau kita balik berdiri dalam rangka acara di setiap bulan. Salawat dan salam kita haturkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapat syafaatnya pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lele ini sore ini tanaji nalik nabinta siarah dari kitab Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man qala fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Ndekna genta masurga malikna genta sari-sari siarak leatena perasaan kibrin, perasaan kibr. Kata kibrin inilah asal kata daripada akbar, besar. Ndekna genta masurga sari-sari siarak leatena perasaan sombong misqala dzarratin min kibrin, walaupun sebesar timbangan biji yang sangat kecil. Lalu mendengar perkataan sabda baginda Rasul ini, sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna rajula sawbahu hasanah. Ya Rasulullah, munarak dengan mama, dengan Nina, si berdua kelambi baru, jilbab baru, gamis baru, bale baru, sandal baru, apakah dia termasuk sombong? Nabi minta teduh. Kemudian keluar lagi sabda beliau, Allahul jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan sangat senang kepada keindahan. Apa maknanya? Dengan berdua kebun luar, bangkat luar, balik belit, kemudian pakaian baru, sandal baru, belum tentu sombong. Nanti di akhir hadis ini Rasulullah memberikan ta'rif
memberikan definisi apa itu sombong. Nah, jemaah muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjutkan hadis ini, pertama kami bulan Rabiul Awal, bulan Rabi di Timur Tengah, ilo 4 musim. Sitai kamar Quran 2 liila fi Quraisy ila bihim rihlatas syita'i was shaif. Kebiasaan bangsa Quraisy itu syita musim telir, was shaif musim panas. Nah, pertukaran musim panas tiba musim dingin itu disebut dengan musim Rabi, artinya musim berkembang. Jadi selaput lolong kayu dia berbunga, dia berkembang, sehingga Nabi kita dilahirkan pada bulan Rabi, bulan berkembang. Sedangkan pertukaran musim panas, musim telir ke musim panas, itu disebut dengan musim haid, musim gugur. Jadi duit berkembang, duit terik, duit layu. Ini Rasulullah dilahirkan pada bulan Rabi. Ada yang mengatakan Nabi kita lahir tanggal 9 Rabiul Awal. Ini di dalam kitab Ar-Rafiq wal Maktum. Tetapi pendapat ini tidaklah begitu masyhur. Yang terkenal adalah tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah 571 Masehi. Pertama, jamaah muslimin yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim berdua bija aran Ishak. Ishak berdua bija aran Yakub. Yakub inilah yang disebut di dalam Al-Quran dengan sebutan Israel. Yakub berdua anak 11, mulai dari Yahuza sampai kepada Bunyamin. Yahuza, kemudian Bunyamin, kemudian Yusuf, itu terus ke bawah. Ada yang berakhir kepada Nabi Musa, kemudian kepada Nabi Isa, kemudian kepada Daud Sulaiman. Daud Sulaiman bercabang 2, turun lagi kepada Zakaria Yahya, kemudian Bunyamin turun ke bawah, berakhir kepada Nabi Allah Yunus alaihi salam. Semuanya ini di dalam Al-Quran disebut dengan Bani Israel. Sedangkan Nabi kita tidaklah dari jalur ini. Nabi kita, Nabi Ibrahim berdua ibn Balik al-Hajar. Hajar berdua putra lahir. Begitu lahir, tiba-tiba gereja, darah hujan, darah angin runtuh. Patung-patung direbah. Kemudian arah cahaya yang datang di istana Kaisar Romawi, yang sumber cahaya itu kita tidak tahu. Ini waktu lahir baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Api abadi yang ada di Persia, Iran, siu tahun di kawah pedang. Ya lahir Nabi ta api itu padam. Nah, Nabi ta lahir arah anak Said, Nabi ta arah Abu Lahab. Abu Lahab ini berdua semeton 15. 5 Dina, 10 Mama. 5 terkenal, 5 tidak terkenal. Di antaranya yang terkenal Abdullah bin Nabi kita, kemudian Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah, kemudian Abu Thalib, kemudian Abu Lahab. Abu Lahab ini, jemaah muslimin yang dimuliakan Allah, Abu Lahab ini berdua pembantu namanya Suwaibah. Suwaibah, kata Abu Lahab, seriyo iparku bilang kelahiran, ngumbe-ngumbe nina mama badak. Nah, akhirnya Siti Aminah melahirkan. Suwaibah memberitahu Abu Lahab, kata Suwaibah, Pak Abu Lahab, anak da bijanda lahir mama. Kata Abu Lahab, wahai Suwaibah, karena engkau orang pertama kali memberitahuku tentang kelahiran anakku, maka mulai saat ini engkau tidak lagi jadi budakku. Engkau bebas merdeka. Nah, jadi ajin budak ino ukuran kane paling mudah
paling murah adalah 50 juta. Berarti Nabinta lahir, Abu Lahab bersedekah 50 juta. Lahir Nabinta, suswina pertama kali si Suwaibah. Suwaibah niki berdua bija arna Masruh. Jadi Nabinta bareng yang nyusu si Masruh. Kemudian Nabinta yang bareng yang nyusu si anak Sayyidina Hamzah. Di sisi lain Sayyidina Hamzah paman beliau, di sisi lain beliau adalah semeton susuan daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sopok riwayat Abu Lahab, Sayyidina Abbas mimpi berdait si Abu Lahab. Abu Lahab ida taman neraka, ya taman neraka. Lagu dengan Abu Lahab, Khutiba alayya fi kulli isnain li'iktaqi Suwaibah. Tetapi siksa saya diringankan setiap jelo Senin lantaran aku memerdekakan Suwaibah, gembira dengan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa maknanya? Mudah nyata-nyata Abu Lahab di neraka doang dia mengasih sana bilang jelo Senin lantaran dia ada minta Nabi lahir. Apa kata seorang penyair ahli hadis namanya Al-Hafiz Imam Al-Maqdisi, idza kana hadza kafiran, no, Abu Lahab nyata-nyata kafir, tabat yadahu fil jahimi mukhlida, dan dia celaka dan kekal di dalam neraka. Tetapi diringankan siksanya pada hari Senin karena dia senang melihat kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakai apabila ditunda umruhu, bagaimana dengan kita, kata Imam Al-Maqdisi. Al-Hafiz Munadid Timur Tengah, dia hafal salah sami'ati alfan hadis. Kok mau gelar Al-Hafiz, dia wajib hafal 300.000 hadis. Beliau mengatakan, Munad Abu Lahab doang dia ngasih sana, pakai apabila ditunda umruhu, bagaimana dengan kita seorang mukmin gembira menyambut kelahiran Rasulullah, wa matam wahida, dan mati dalam keadaan bertauhid. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, kemudian kasus ini Suwaibah tidak lama pindah lagi ibu susuannya kepada Halimatus Sa'diyah. Umur 4 tahun. Umur 4 tahun gitakna waktuna Nabinta bekedek-kedek gejora bareng baturna, turunlah malaikat Jibril tengkekna ngentikna betekna Binta, kemudian dioperasi belahna dadana Binta, kemudian dikeluarkan jantungnya, dicuci dan dilihat oleh anak-anak kawan-kawannya bermain itu. Umur 4 tahun. Apa dibeak-beak bareng batu-batu Nabi Binta berjorak-jorak, ya Ummu Halimah, wa inna Muhammadan qad qutila. Ummu Halimah atau mun bahasa lenek bahasa Koreko, Muna Halimah ino biasa tangguranna lembok. Itu biasa. Ummu Halimah bahasa Talinte ina imo wa inna Muhammadan qad qutila, itu Muhammad sudah dibunuh. Kemudian ribut petana Nabi kita mutaghayyirul laun, wajah baginda Rasul itu berubah. Tapi dia duduk, apa kata Siti Halimah, wa inni khasyitu, saya sangat khawatir sekali kalau begini tauleang beya tiba ibundana Aminah, mulai angga tiba ibundanya Siti Aminah umur 6 tahun. Umur 6 tahun Nabi ditanejak ibundana ziarah tiba makam mamikna Sayyidina Abdullah. Lekan Madinah ada sebuah desa namanya desa Abwa, bainal Makkah wal Madinah, antara Makkah dan Madinah. Di sanalah Siti Aminah meninggal dunia umur 6 tahun. Mulai kemudian merona binta lepakutna aren Abdul Muttalib.
Abdul Muttalib ini sangat sayang sekali kepada baginda Rasul karena beliau berdarah biru. Mengenali Ka'bah datang Abdul Muttalib, dia jauh firas, disediakan dia ke kasur-kasuran berdua yang lama untuk natokol, dan tidak ada yang boleh menginjak tempat itu kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sayyidina Abbas, kata Sayyidina Hamzah, mana? Jangan duduk itu, di tempat itu tempat kakek. Kata Abdul Muttalib, da'auna, kata dia, biarkan dia, ibni hadza, ini anakku, wallazi nalahu lasya'nan, demi Allah anakku ini akan mempunyai kedudukan yang sangat tinggi nanti. Rupanya Abdul Muttalib punya firasat yang jitu tentang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Da'aun, kata dia, biarkan, ibni hadza, ini anakku. Kemudian summa yajlisu ma'ahu, kemudian dia duduk bersama Rasul, summa yansah zahrahu, kemudian dia usap pundak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pelajaran terbaik dengan sejarah ini? Mohon maaf, jahilin dengan si berdua itu, berdua bayi, berdua wai, jauh ngabeli anak tangan menempuh timbang tangan anak. Menempuh mana gopel-gopel otak karere juga. Saya belum menempuh, tapi nanti dengan si bertempu boleh-boleh na otak masih nanggal-nanggal karere. Termasuk Ustaz Fatum menyampu dan boleh kita boleh-boleh otak masih nanti belum lagi saya. Nah, umur baru tahun 2 bulan 10 jelo. 8 tahun 2 bulan 10 hari wafatlah kakeknya bernama Abdul Muttalib. Kemudian umur 12 tahun Nabinta pindahlah dia habisi si Abu Thalib. Kemudian Abu Thalib mengajak dia pergi berniaga ke Syam sampai di suatu desa ngarinna desa Busra. Desa Busra ini Tonokok namundok Nabi bertemulah dengan seorang pendeta namanya pendeta Bahirah. Pendeta tersugul silai yang kita Nabi kita sugul. Ya sugul. Apa kata pendeta? Tahu orang Arab? Iya. Sekarang saya mau tanya kepadamu, kata pendeta Bahirah ini, anakmu ini anak angkat atau anak kandungmu? Kata Abu Thalib, ini anakku. Nulung-nulung aku nulung naikkan barang-barang. Kata dia, kata pendeta Bahirah, kalau benar kitab yang aku baca bahwa anak ini sebelum lahir sudah meninggal bapaknya. Kaget Abu Thalib. Oh, berarti dengan ini namain main. Apa kata Abu Thalib? Ilmu kan rizalik. Dari mana kau tahu itu? Kata dia. Dari mana kau tahu itu? Tadi kata pendeta Bahirah, waktu saya melihat anak ini, hadza sayyidul alamin, ini pemimpin seluruh alam. Kata Abu Thalib, ilmu kan rizalik. Dari mana kau tahu itu? Kata dia tadi, innakum in asraktum minal aqabah. Baru aku minta turun lekan gunung, kata dia. Hajarun wala sajarun. Saya melihat batu dan pohon-pohon semuanya sujud kepada anak ini, kata dia. La sujada illa linabiyyin, dan itu tidak akan terjadi kecuali kepada para nabi. Tolong bawa pulang anak ini. Kemudian Rasulullah bil-qiyamah dijamu dia seperti tamu agung. Kata pendeta Bahirah, bawalah pulang anak ini, jangan kau bawa dia berniaga ke Syam. Di sana ada tentara Yahudi dan Rom. Kalau dia tahu anakmu ini nabi, anak ini akan dibunuh. Akhirnya pendeta Bahirah kata dia, saya juga melihat
anak ini dari tanda-tanda kenabian. Wala yajidu fi kutubina, dan saya sudah mengetahui dari kitab-kitab kami. Akhirnya Abu Thalib membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di Barzanji kita dengar, kita lihat, walamma tamma min amrihi sya'rani ala asuril aqwalil marwiyah tuwfiyat fil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Belum genap usia Rasulullah 3 bulan, wafatlah bapaknya bernama Abdullah di Madinah. Ini kitab Barzanji yang sering kita baca, disusun oleh Abu Ja'far Al-Barzanjah. Ar-Risalah Lirah Al-Barzanjah, kitabnya bernama Barzanji. Itulah. Kemudian umur 16 tahun Nabi ikut perang pertama kali karena perang Hijaz, di mana 3 orang Quraisy dibunuh oleh suku Kinanah hingga dia perang. Nabi mengulang anak-anak panah. Umur selai tahun Nabi sudah jadi pengusaha sukses, mulai berdagang ikan Yaman, kemudian tiba Madinah, kemudian tiba Syam. Samino kali pecah jadi 4 negara, Syria, Yordania, Palestina, Libanon. Berarti Nabi berniaga ke 6 negara. Umur selai tahun Arab Bosna Aren Siti Khadijah. Bedui pembantu Aren Nafisah. Kata dia, Nafisah, saya jauh dagangan ini karena duit doang, ya laris doang. Kata Nafisah, namanya Muhammad, tuan. Orangnya keren, gagah, ganteng, jujur, aman. Dan Muhammad tidak punya bayangan. Kata Siti Khadijah, Nafisah, tolong sampaikan salamku kepada Muhammad, aku mau nikah dengan dia. Akhirnya Siti Khadijah, Nabi menerima cinta Siti Khadijah. Kemudian dia utus keluarganya Bani Hashim dan melamar Siti Khadijah isruna baqarah, 20 ekor onta yang setara sekarang kurang lebih 600 juta. Menjadi nonta dinasai di 1 juta kali 20 berarti 500 juta. Kemudian dicampur ali-ali, keriun, kalong. Lamaran Rasulullah kepada Siti Khadijah kurang lebih 1 miliar 200 juta. Beda umat Nabi. Umat Nabi melamar seperangkat pakaian sholat, cincin segeram, kepeng telinga tusiu, berotang. Duit banyak sekali. Bilang dulu penyaksi dengan nikah macam saya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada bulan Rabiul Awwal. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan sekarang hadis. Allahul Jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan sangat senang kepada keindahan. Lalu sombong itu apa? Sombong itu balik Nabi kita al-qibru, dengan siaran sombong ino batalul haq, dia menolak kebenaran. Ditolak dengan hartanya, ditolak dengan pangkatnya, ditolak dengan jabatannya. Inilah orang sombong. Kemudian yang kedua, sombong itu balik Nabi kita wa qamtun nas ihtikaruhu. Orang yang sombong itu adalah orang yang selalu meremehkan orang lain. Inilah sombong. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya perasaan sombong walaupun sebesar biji sawi. Nah, jemaah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu sekali lagi muntah meringatin Maulid. Pertama, ada tak perbedaan Maulid dengan Maulud? Nah, itu. Kalau Maulud atau kalau Maulid. Maulid berbeda dengan Maulud.
Maulid artinya memperingati hari bayi yang dilahirkan, sedangkan maulud memperingati bayi yang lahir. Saya ulangi, maulid memperingati jelon bebea arak, sedangkan maulud memperingati bebea siarak. Nah, ini bedanya maulid dengan maulud. Jamaah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu Nabi kita lahir pada bulan Rabiul Awal. Pendapat yang masyhur adalah tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masbi atau Amul Fil, tahun gajah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala minta kita pada tarikh tetap sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, nah jauh kami talikan selaku macam penyakit, nah hindari mitalikan selaku macam bahaya. Bisiril Fatihah. Pada saat ini Bapak dan Ibu sekalian, kurang lebih dari naskah Quran. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.